Bisa lihat materinya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, kalau Anda lihat di mana itu di blog ya, materi hari ini tuh banyak gambar. Saya ingin menampilkan kepada Anda apa itu banyak contoh dari ini materi dari lanjutan dari perancangan sebelum libur puasa kemarin. Kita sekarang fokus ke perancangan user interface. Anda sudah lihat materi di video sejarah ya, sejarah user interface, perkembangan. Bagaimana sekarang kita mengandalkan terutama bagaimana berbagai macam gadget, berbagai macam jenis komputer, layar ya, dengan cara interaksi yang mungkin juga berbeda-beda, mulai yang menggunakan keyboard, joystick sampai dengan touchscreen dan virtual serta augmented reality. Jadi kalau menurut konsepnya, menurut teorinya, yang namanya user interface itu adalah bagaimana interaksi, ruang interaksi ya antar manusia dan mesin itu terjadi. Kata-kata kunci di sini yang sering disebutkan itu adalah efektif, simultan, terus juga bagaimana tampilan dari user interface itu memudahkan orang untuk mengambil keputusan ya. Contoh ya, saya berkali-kali menyebutkan bagaimana orang bisa menerjemahkan bahwa interaksi itu sesuai dengan yang dimaksud atau tidak yang dimaksud. Anda ingat menurut Norman itu setiap interaksi pasti ada tujuannya. Tujuannya itu akan apakah mencapai tujuannya efektif, efisien, apakah mencapai tujuan sesuai yang dimaksud oleh user, misalkan ya. Kalau sesuai dengan goalnya, apa yang dilakukan? Kalau tidak sesuai dengan goalnya atau tujuannya, itu apa yang akan dilakukan? Itu adalah decision making process, proses mengambil keputusan. Kalau login benar, bagaimana? Berarti kita bisa masuk ke aplikasi ya. Kalau loginnya salah, bagaimana? Berarti kita harus misalkan mengulang login. Ada petunjuknya, ada message-nya untuk bagaimana menangani masalah tersebut. Nah, tadi saya menyebutkan, kalau login berhasil bagaimana? Kalau login tidak berhasil, itu bagaimana? Itu masuknya adalah navigasi. Bagaimana pengguna menemukan informasi, memanfaatkan fitur dengan cepat, tidak bingung. Kenapa kemarin kita membahas bahwa misalkan dari cara user memandang, mencari konten atau komponen di dalam layar itu dimulai dari misalkan sisi sebelah kiri atas, sehingga yang paling penting, yang paling sering dipakai misalkan menu atau fitur untuk ngurus file itu disimpan yang paling kiri atas. Paling sering dipakai, harus paling mudah ditemukan. Itu adalah bagian dari navigasi. Bagaimana misalkan menghindari pengguna dari rasa frustasi dan kehilangan arah. Bisa Anda bayangkan, Anda sudah biasa mencari menu itu di sebelah kiri atas, terus
Anda mendesain satu aplikasi yang menunya ada di misalkan pojok kanan bawah. Orang bakalan bingung ya karena tidak biasa, tidak mudah. Ini juga akan diatur oleh layout. Layout itu adalah bagaimana elemen-elemen di user interface itu diatur. Misalkan di tiap website itu ada halaman. Di tiap halaman itu ada layoutnya. Gimana caranya layoutnya bisa membantu untuk pengguna? Misalkan Anda mendesain layoutnya sederhana. Misalkan Anda membuat layoutnya itu konsisten. Kenapa misalkan dalam tugas Anda mengamati website perguruan tinggi yang namanya lambang perguruan tinggi di setiap halaman web itu layoutnya pasti sama. Paham ya? Layoutnya pasti konsisten. Jadi kalau di satu halaman itu judulnya pasti ada di atas, menunya itu pasti ada di atas, di halaman selanjutnya juga ya apa yang namanya menu itu harus di atas, jangan dipindah-pindah. Meskipun misalkan ada beberapa aplikasi yang bisa dikustomisasi atau diatur sendiri oleh pengguna, tapi defaultnya, layoutnya itu harus membantu, mudah dikendalikan, mudah dikenali, dan fokus pada fitur dan informasi. Dan selanjutnya, kata kunci yang ketiga adalah estetika atau estetis. Ini bukan hanya berkaitan dengan menyenangkan mata, ya, keindahan, pemilihan warna yang misalkan menarik, ya, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana membuat pengguna merasa nyaman, merasa susah ya menjelaskan, terhubung dengan aplikasinya. Ya kalau senang ya pasti merasa terhubung ya, merasa tidak kesulitan. Anda akan merasa senang menggunakan sebuah aplikasi atau website misalkan, atau apps yang menarik secara visual. Ingat ya, mata itu menangkap persepsi visual yang bagus, yang estetika itu akan membuat senang. Bayangkan Anda melihat sebuah gadget, terus lihat ada beberapa tombol yang bisa Anda pilih, ternyata tombolnya itu tidak konsisten. Ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Secara estetika itu akan sangat mengganggu. Apakah navigasinya bagus? Bagus. Ya. Apakah aplikasinya bisa digunakan untuk menentukan tujuan? Bisa, misalkan. Tapi lihat dari sisi estetikanya kok kalau bahasa Jermannya Masarksek gitu loh ya. Ada hal-hal yang menurut kok begini, kok tata letaknya itu tidak nyaman untuk dilihat ya. Nah, fokus untuk kuliah kita ada 4. Yang pertama adalah perancangan navigasi, yang kedua adalah perancangan layar dan layout, yang ketiga adalah perancangan penampilannya, dan yang terakhir ada satu istilah yang disebut sebagai affordance. Ya, ini saya ada kesulitan untuk menerjemahkannya, tapi nanti kita akan lihatlah. Yang pertama perancangan navigasi. Nah, kita sudah bahas kan ya di waktu di kelas, saya suruh lihat gadget masing-masing, lihat smartphone-nya. Saya tanya sama Anda, kenapa di halaman awal itu Anda misalkan menempatkan WhatsApp, menempatkan kamera, menempatkan e-banking. Anda menyebutkan itu karena yang paling sering dipakai oleh Anda. Tiap mahasiswa yang saya tanya mungkin sama ya, di halaman pertamanya ada WhatsApp, mungkin juga berbeda sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Window gadget disebut widget
ya, sesuai dengan menu dan tombol untuk mengetahui cara menggunakan pilihan atau tindakan tertentu. Anda mengatur itu supaya Anda menavigasikan, dalam kata lain mencari aplikasi yang sering Anda gunakan itu lebih mudah. Anda tempatkan itu dalam layar Windows. Pengguna perlu menemukan hal di layar dan mengelompokkan tombol yang logis. Mungkin Anda semuanya pakai Word, tapi jangan-jangan Word-nya juga ada beberapa dari Anda yang sudah dikustomisasi, ya, dari sisi misalkan si ikonnya disesuaikan dengan kebiasaan Anda atau kebutuhan Anda dalam menggunakan aplikasi Word tersebut. Itu adalah cara Anda untuk merancang navigasi, ya. Betul, Anda ingin navigasinya tapi juga didukung oleh aplikasinya. Pengguna harus dapat memahami apa yang akan terjadi misalkan ketika saat tombol itu ditekan. Navigasi jangan pakai kata yang aneh-aneh, pakai kata yang umum digunakan. Nah, selanjutnya juga navigasi ini harus bisa kalau di sini istilahnya lingkungan, tapi mungkin kata lainnya adalah bisa kerjasama. Betul tidak? Anda bisa dengan mudah, ya, tadi misalkan saya pada saat mulai kuliah print screen dari Zoom ini kuliah kita, lalu tinggal kopas misalkan di aplikasi WhatsApp. Itu harus bisa dilaksanakan dengan mudah. Itu juga bagian navigasi. Satu, saya melakukan print screen dari Zoom, lalu saya pilih ikonnya web, ya, misalkan saya pakai Microsoft Edge, ya, browsernya. Saya klik Microsoft browsernya, lalu saya pilih di tabnya itu tab yang ada tulisan WhatsApp. Di tulisan WhatsAppnya itu ada lambang WhatsAppnya. Saya nggak akan ketukar sama YouTube, saya nggak akan ketukar sama blog, saya nggak ketukar sama situ. Langsung saya pilih grupnya kita, ya, grupnya IMK, tinggal paste. Lah itu yang disebut sebagai navigasi, ya. Tiap kuliah saya biasanya melakukan itu. Bayangkan kalau tiap kuliah yang namanya ikon dari WhatsApp itu berubah-ubah, atau ikon dari browser nya itu berubah-ubah, saya akan kesulitan. Lah, kok kemarin begini ya, lah sekarang jadi begini ya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita bisa melihat. Ini Anda bisa tampilan dari HP Anda. Sedemikian jelimetnya, bukan jelimet sebetulnya, ya, ini masih mengamalkan kaidah-kaidah estetika saking banyaknya. Tapi ternyata Anda masih mudah menemukan aplikasi-aplikasi yang Anda butuhkan. Anda motret misalkan, ya, Anda tinggal cari ikonnya. Anda butuh mau nge-WhatsApp, Anda tinggal cari ikonnya. Mudah sekali navigasinya. Tinggal switch, scroll kiri, scroll kanan, atas, bawah. Itu adalah bagian navigasi yang memudahkan. Tapi bayangkan, sebentar saya tanya dulu coba Raihan, kalau Anda mau scroll ke bawah dari HP Anda itu kira-kira berapa kali scroll ya? Sampai dengan di bagian paling bawah. Kalau saya sekali, Pak, soalnya aplikasinya cuma dikit. Disesuaikan dengan aplikasi. Aplikasinya banyak juga tidak bagus karena tidak akan dipakai. Tapi kalau Anda terlalu banyak pakai aplikasi, scrollnya sampai 10 kali misalkan, nah itu sudah mulai ada masalah dengan navigasi, ya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau Anda bikin aplikasi, bikin website misalkan, terus scroll ke bawahnya itu
katakan lebih dari 5 kali, itu dianggap sudah mempersulit navigasi. Terlalu panjang gitu loh untuk page down-nya ke bawah. Ya, ini contoh-contoh saja bagaimana dalam Windows 11 ya. Saya sendiri Windows-nya masih Windows 10. Bagaimana Anda bisa mengatur Windows Gadget. Diatur sedemikian rupa, bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda, sehingga nanti akan memudahkan yang namanya navigasi. Cari kalender gampang, entertainment, export foto, ya, tips, dan seterusnya. Paham ya? Jadi navigasi itu bukan hanya di dalam satu aplikasi, tetapi juga antar aplikasi yang memang dibutuhkan oleh user, apalagi dalam misalkan sistem operasi berbasis Windows, baik Microsoft Windows ya, Android, iOS ya, macOS, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara mengenai menu, kita akan mengenal yang disebut sebagai arsitektur informasi. Salah satunya diwakili dalam menu. Di sini contohnya adalah menu pull down yang umumnya tersedia dalam sebuah aplikasi. Ini saya print screen-nya dari aplikasi Photoshop. Tapi kalau Anda lihat susunannya itu tidak jauh berbeda dengan aplikasi Word. File dulu, terus edit. Ya, padahal Photoshop dan Word itu adalah dua aplikasi yang punya tujuan atau goal yang berbeda. Nah, di sini kesamaannya adalah bagaimana navigasi strukturnya dibentuk dalam sebuah hierarki. Lihat ya, ada hierarki ya. Yang jadi kepalanya itu image misalkan, anak buahnya ada mode, ada adjustment, dan seterusnya. Di sini juga ada sub menu. Nah, umumnya navigasi yang memudahkan itu adalah Anda bisa membuat cukup sampai dengan sub menu. Jangan sampai ke sub menu. Ya, jadi buka pull down, ada pull down lagi, buka pull down lagi, sebuka pull down lagi. Wah, ini kapan selesainya mau mencari atau menggunakan sebuah fitur. Fitur-fitur yang umum juga sekarang bisa diwakili oleh icon. Ini adalah kenapa ikonnya ada di sebelah kiri bukan di atas. Nah, ini mungkin sedikit perbedaan disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Ya. Tapi tetap lihat, meskipun di sisi, tapi dia mengambil sisi kiri. Defaultnya itu di sisi kiri. Disesuaikan dengan kebiasaan manusia itu memandang layar untuk pertama kali. Hierarki katanya harus diatur di sepanjang batas-batas fungsional. Jangan sampai menutupi layar. Diatur oleh perannya, oleh tipe penggunanya, atau mungkin juga dekomposisi modul. Maksudnya dekomposisi modul di sini adalah tadi ya yang saya sebutkan sebagai sub menu. Navigasi harus Anda rancang. Anda harus bisa menyesuaikan navigasi dengan skenario yang Anda susun sebelumnya. Ya. Contoh di sini misalkan dari main screen itu akan menunjuk apakah akan menambah user atau akan meremove user, menghilangkan user. Harus bisa menjelaskan, tunjukkan apa mengarah pada apa. Anda pilih klik file. File itu akan mengarah kepada pilihan-pilihan open, new misalkan. Kalau open diklik itu akan menampilkan Windows untuk mencari file. Lalu harus tunjukkan apa yang terjadi dan kapan. Harus juga menunjukkan percabangan loop.
Apa yang terjadi kapan, kalau benar bagaimana, kalau ketemu bagaimana, kalau tidak ketemu bagaimana, kalau salah bagaimana. Dan navigasi ini berorientasi pada tugas atau fungsi. Fungsi, function ini diterjemahkan menjadi pilihan-pilihan menu. Function file itu berkaitan dengan misalkan manajemen file. Skenarionya adalah Anda bisa open file. Open file itu apa? Fungsinya ya untuk mencari, untuk memilih, untuk mengeluarkan atau menampilkan file di layar. Paham ya? Keterkaitan antara tugas atau fungsi dengan menu. Jadi semua yang bisa dilaksanakan fungsional atau fungsi dari aplikasi itu harus ada di menu. Tetapi menunya harus disusun sesuai kebutuhan dari pengguna. Jadi ada ada semacam skala prioritas gitulah. Selanjutnya adalah perancangan layar dan layout. Perancangan layar dan layout ini bisa Anda kotret dulu ya, bisa bikin kotretannya di kertas supaya mudah, lalu didiskusikan dulu dengan teman-teman desainer. Hal-hal yang harus ditanyakan, yang harus menjadi konsiderasi Anda atau perhatian Anda adalah apa yang pengguna user lakukan pada saat masuk ke aplikasi. Itu apa yang pertama kali biasanya user lakukan? Oh, pasti buka file atau mungkin juga bikin file baru. Sehingga kita harus menyusun navigasi dan menu untuk mendukung itu. Yang kedua adalah informasi apa yang pengguna butuhkan. Ternyata pada saat mau main gamenya online, Anda sudah masuk ke aplikasinya, ke gamenya, Anda sudah siap main game, Wi-Fi putus. Lah itu harus diinformasikan kepada pengguna bahwa Wi-Fi bermasalah. Ya, jangan sampai Anda bengong aja depan gamenya. Loh kok gamenya nggak jalan-jalan, nggak nyambung-nyambung sama pengguna yang lain karena tidak ada informasi yang ditampilkan oleh aplikasinya. Ya, pada saat Anda main game online, Anda misalkan gamenya ya, yang game tembak-tembakan lah misalnya, entahlah apa, silahkan sebutkan judulnya. Anda tertembak lalu Anda mati misalkan, ya diinformasikan itu you are die, wah gitu ya. Apakah Anda mau mengulang lagi dari level sebelumnya atau mau keluar? Dan form desain mengikuti fungsi. Biarkan katanya interaksi yang diperlukan mendorong perancangan tata letak. Kalau lagi main game yang berantem ya, game action gitu, apa sih yang dibutuhkan selain tampilan dari gamenya? Wah, ternyata kita butuh icon untuk menginformasikan peluru atau amunisi yang dimiliki oleh karakter yang kita mainkan. Kita butuh health-nya, sehat atau tidaknya, dan seterusnya. Disesuaikan dengan fungsi-fungsinya. Ya. Pada saat Anda ngetik, Anda dengan mudah menavigasikan untuk ngeblok teks, untuk misalkan mengatur font dan ukuran font, mengatur rata kiri, rata kanan, dan seterusnya.
Nah, ini yang harus Anda pahami. Nanti dalam prakteknya tidak cukup hanya diskusi saja dengan sesama tim desainer, tetapi juga harus diinformasikan atau melakukan survei dan wawancara. Kalau kita lihat untuk perancangan layar dan layout, ini biasanya mengikuti kondisi dari dunia nyata ya. Anda pernah nerima bon pada saat belanja bukan pernah tuh ya. Pada saat Anda belanja di minimarket, pernah menerima bon? Print out kertas? Belanja Anda apa saja? Betul? Coba bandingkan antara bon yang Anda terima dengan di tampilan layarnya. Saya yakin itu 90% pasti sama. Ya. Coba lihat ini contoh. Ini adalah kertas print out dari sebuah aplikasi. Perhatikan tata letaknya. Tata letak ini saya jamin pasti mirip dengan desain. Mirip ya, bukan persis sama karena ada hal-hal tertentu juga yang harus disesuaikan. Contohnya di sini paling sederhana adalah lambang perusahaan. Lambang perusahaan biasanya pasti ada, di print out ada, di layar juga ada. Tata letaknya di mana? Letaknya itu pasti misalkan di sebelah kiri atas, konsisten. Ada pengelompokan struktur, ada urutan kelompok dan item, ada dekorasi. Halo Dava Kamilia. Ya, dekorasi itu apa sih? Ayo. Siapa yang bisa bantu saya? Ya? Itu kayak template. Kayak template. Nih saya tanya gini tuh. Kalau Anda hadir ke sebuah hajatan pernikahan, pesta pernikahan, terus di pesta pernikahan tersebut tidak ada dekorasinya. Menurut Anda garing nggak itu? Bayangkan, nggak ada bunga, nggak ada apalagi ya hiasan-hiasan balok es, tidak ada ucapan selamat datang. Menarik tidak itu? Sebetulnya kalau di pernikahan, ya saya contohnya pernikahan saja ya, nggak ada bunga juga nggak apa-apa kan? Betul apa betul? Ya. Tapi kalau ada bunga, waduh kesannya jadi lebih gimana gitu ya. Nah itu yang disebut sebagai dekorasi ya. Ini contoh. Ada atau tidak adanya lambang perusahaan itu tidak masalah. Tapi orang akan lebih nyaman, orang akan lebih mudah mengidentifikasi jika lambang perusahaannya itu ada. Tapi dekorasi juga jangan berlebihan, secukupnya saja. Kenapa saya selalu bilang sama mahasiswa bikin laporan, fontnya ini Times New Roman, ukurannya 11 atau 12, terus spasinya 1,5, terus harus rata kiri dan kanan. Itu berkaitan dengan kemudahan keterbacaan. Ini berkaitan juga apa yang kita sebut sebagai alignment. Kalau tersusun dengan rapi, umumnya sejajar, ini akan meningkatkan 1, keterbacaan, 2, rapi, 3, Anda sebagai mahasiswa itu kelihatan profesionalnya. Ya, jadi pada saat nulis laporan tuh bukan memikirkan laporannya asal jadi,
tapi juga memikirkan bahwa laporannya akan dibaca oleh orang lain, oleh dosen, sehingga dosen jangan sampai kesulitan untuk membacanya. Bagaimana Anda meningkatkan efisiensi penggunaan ruang? Konsistensi. Ya, Anda bakalan ditegur sama dosen kalau bikin laporan tiap halaman fontnya berbeda. Betul terbaca. Ya, tapi kesannya Anda bikin laporan itu main-main. Tidak serius, tidak profesional, tidak memperhatikan konsistensi dan estetika. Halo Muhammad Jenas. Bisa dengar suara saya? Ya Pak. Ya. Anda sudah bikin laporan untuk Sudah, pengamatan? Sudah. Di cover Anda tempatkan lambang Unpas di mana? Di tengah Pak. Kenapa di tengah? Karena biar apa? Biar bagus. Biar seimbang. iya. Atau Anda mengikuti kebiasaan. Ya silahkan, jawaban Anda bisa seperti itu. Anda sebetulnya sudah memperhatikan faktor estetika. Ayo, lambang Unpasnya segede apa? Gede banget sampai lebih dari A4? Jangan ya. Segede apa? Ya pokoknya lambangnya terlihat gitu. Kecil banget, gede banget, sedang ya, mungkin rada kecil ya, supaya tidak menghalangi juga. Ya itu disebut dekorasi ya. Tetapi juga memikirkan mengenai alignment. Tepat ada di tengah. Ini contoh. Ya, kenapa yang nomor 1 itu salah? Karena ternyata dalam aturan internasional itu memisahkan antara nama depan dan nama belakang. First name dan last name. Sehingga aturannya adalah nomor 2 dan nomor 3 itu yang benar. Hati-hati ya, terutama kalau nanti Anda bikin tugas akhir nulis di misalkan daftar isi atau daftar pustaka. Ini alignment itu sangat penting. Ya. Perhatikan gambar yang kedua, mana kira-kira yang menurut Anda bakal menimbulkan kesalahan? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Ya? 1 Pak. Nomor 1, kenapa? Karena mungkin kalau gak sejajar gitu, orang jadi kayak susah ngeliatnya ini harganya berapa gitu. Jadi mungkin harus dikasih kesejajaran gitu. Betul. Ya, perhatikan nomor 2. Kenapa kalau nanti Anda bikin daftar isi itu harus seperti nomor 2? Kenapa kalau Anda bikin menu itu harus seperti nomor 3 atau nomor 4? Karena kalau Anda bikin daftar, misalkan di sini menu seperti nomor 1, ada kemungkinan terjadi kesalahan. Orang lihat coklat, akhirnya nggak jadi pesan coklat. Kenapa? Karena dia lihat harganya 120. Padahal coklat itu kalau kita tarik garis lurus itu adalah 35. Lah, bagaimana caranya orang mau baca daftar menu harus bawa penggaris misalkan ya, supaya tidak salah. Hati-hati. Ya, yang nomor 1 itu bisa menimbulkan kesalahan. Disangkanya tofi itu misalkan 35, ternyata dia pesan 2. Ternyata harganya mahal. Ya, dia tidak sadar bahwa ternyata harganya adalah 120. Itu alignment, harus diperhatikan. Selanjutnya adalah white space. Halo Kresna.
Ya Pak. Di rumah masang ini tidak foto-foto keluarga di dinding pakai figura Ada Pak di ruang tamu. di ruang tamu. Masangnya itu dempet banget atau ada jarak antara satu foto yang berfigura dengan foto lain yang pakai figura juga? Ada jaraknya Pak. Ada jarak. Apakah setiap jarak dari foto itu sama lebar atau berbeda-beda? Berbeda-beda sih Pak, tergantung besar fotonya juga. Bukan. Jarak antar ininya. Jarak antar bingkainya. Oh, kalau bingkainya sama jaraknya. Betul. Itu yang disebut sebagai white space dan kita adopsi itu dalam desain layout. Ya, saya yakin keluarga-keluarga yang menempelkan foto keluarga itu sudah memikirkan faktor layout, faktor estetika, jangan sampai mengganggu. Saya belum pernah ketemu sama keluarga yang masang foto keluarga itu dekat ke lantai misalkan. Ya pasti di tempat yang mudah terlihat. Jarak tersebut disebut sebagai white space, ruang kosong. Kalau berdesak-desakan itu secara estetika tidak bagus dan tidak akan ada yang menonjol. Ya. Jadi salah satu manfaatnya dari white space itu adalah meningkatkan keterbacaan dan fokus. Kasusnya kalau tadi dalam foto itu adalah fokus ya. Ada estetika ya, keteratur, lalu juga memprioritaskan elemen-elemen penting dan ini juga yang cukup penting ya, mengurangi kelelahan visual. Pernah lihat? Bukan pernah lihat atau pasti saya yakin pernah baca komik? Ya, komik itu kan di setiap gambarnya pasti ada kotak-kotaknya, ada white space-nya. Meskipun kadang-kadang antar satu adegan gambar dengan adegan lain itu tidak pakai white space, tapi tetap ada yang namanya pembatas. Ini contohnya ya. Jadi manfaatnya salah satunya adalah untuk memisahkan, untuk membuat struktur yang menarik, untuk menampilkan, menonjolkan sesuatu. Jadi kalau Anda bikin laporan ada gambar, tolong si gambarnya itu jangan terlalu mepet ke tulisan. Ya, pakai white space, pakai spasi, itu disebut white space juga. Supaya gambar yang ingin ditampilkan dalam laporan Anda, dalam tugas akhir Anda, dalam laporan tugas besar itu bisa menonjol. Ini contoh pemanfaatan white space dalam sebuah website berita ya, ini saya print screen dari BBC. Perhatikan antar foto ini berita ya. Yang fotonya gede ini adalah berita utama, yang fotonya kecil-kecil adalah berita-berita lainnya. Tetapi lihat ada konsistensi dari ukuran, dari layout, dari tata letak, dan juga dari white space. Ya, coba bayangkan kalau ini tidak ada white space, tidak ada jarak. Capek lihatnya juga. Ya, berdesak-desakan. Dengan bahasa bahasa Sunda sama tenyeni gitu loh. Ya, tenyeni itu tidak memperhitungkan estetika. Selanjutnya adalah untuk memperhatikan penampilan, cara penyajian informasi. Kalau saya kasih contoh di sini di Windows Explorer ya, kalau sistem operasinya apps berbasis Windows ini sudah didukung. Bagaimana Anda bisa mengidentifikasi antara satu file dengan file lainnya? Anda pasti di Windows Explorer akan mudah membedakan antara e-book dengan file Word, dengan gambar, dengan foto, dengan film. Itu harus Anda manfaatkan dengan maksimal.
Tadi kita sudah bahas ya estetika, tapi sekarang kita akan bahas keterkaitan antara estetika dengan utility ya. Estetika itu berkaitan dengan seni ya. Jadi akan meningkatkan aspek kepuasan, satisfaction. Kalau orang sudah puas, ini akan meningkatkan produktivitas. Ya, orang tidak nyaman dengan situasi, dengan tata letak dan seterusnya, ini produktivitasnya punya kecenderungan menurun. Kita akan bahas nanti bahwa estetika dapat mendukung usability. Ya, faktor-faktor estetika ini banyak ya. Ada warna, ada juga pola, skala, sampai dengan gerakan, sampai dengan bobot visual. Ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung layout. Nah, penggunaan warna juga penting. Penggunaan komponen 3 dimensi juga cukup penting, tetapi jangan berlebih. Ya. Warna harus digunakan dengan hemat. Tidak diandalkan untuk memberikan informasi, melainkan untuk memperkuat atribut lainnya. Ingat kemarin bahwa warna merah itu berarti sesuatu yang harus diperhatikan atau berbahaya misalkan, ya. Tapi itu tidak cukup, harus juga didukung oleh lambang yang lain, ya. Misalkan laptop Anda kena virus, keluar message, ada warna merahnya, tapi warna merahnya ternyata itu dalam bentuk tulisan. Hemat warna. Ya, saya sudah bilang, Anda kalau kuliah pakai segala rupa warna dalam baju Anda juga ya bisa membuat orang lain tidak nyaman. Ya. Atau bahkan mungkin jadi bahan tertawaan karena rame teuing. Boleh menggunakan komponen-komponen 3 dimensi ya, pakai lambang Unpasnya itu 3 dimensi, muter gitu loh. Tapi jangan sampai mengganggu estetika. Tampilan-tampilan ini kita mulai ya, contoh-contoh. Ini disesuaikan dengan kebutuhan, dengan memperhatikan aspek untuk kemudahan keterbacaan. Kenapa kita butuh misalkan form-based interface? Form-based interface itu seperti format formulir. Ada baris, ada kolom, ada white space. Kenapa? Karena ternyata dalam satu baris ini ada keterhubungan yang diharapkan memudahkan orang untuk membaca. Saya misalkan di sini ingin melihat saya ngajar apa saja, kuliah mana, kode MK-nya mana, pesertanya berapa, harus pakai form base. Jangan pakai tulisan format biasa yang misalkan itu turun ke bawah, tapi sebaiknya form base. Ya, ada garis di sini yang bisa membantu saya mengarahkan. Lanjut, mungkin juga kita butuh alternative information presentation. Saya rada bingung misalkan melihat angka-angka absensi mahasiswa. Saya ganti switch ke bentuk grafik supaya saya melihat. Kenapa? Karena saya punya kebutuhan, ini mahasiswa konsisten nggak ya absensinya? Saya misalkan ngecek mahasiswa perwalian, ya, kok ini mahasiswa prestasinya menurun ya. Coba saya lihat apa itu persentase absensinya tiap kuliah. Repot kalau saya melihatnya dalam bentuk angka. Saya lihat alternative information presentation, dipresentasikan dengan bentuk lain dalam bentuk seperti ini sehingga mudah untuk melihatnya. Atau mungkin juga seperti ini. Ya, dosen-dosen ingin melihat ini di kelas saya
ada 50 orang. 50 orang itu sama dengan 100%. Pengen melihat berapa yang aktif, berapa yang tidak aktif, berapa yang absennya kurang dari 60%, berapa yang lebih dari 90%. Bisa dengan misalkan grafik juga. Ini pie chart ya. Memudahkan orang untuk menerjemahkan informasi. Apa ini? Ya, saya yakin Anda sudah tahu kalender ya. Ini adalah bagaimana desain itu menampilkan real time. Ya ini kan real time ya. Ada tanggal, ada jam, ya ada bulan, ada tahun. Atau mungkin seperti ini. Anda di HP atau di smartphone ada kompas tidak? Kompas ya, bukan harian kompas. Ada. Anda gunakan untuk apa? Misalkan Anda gunakan untuk menentukan arah kiblat kalau mau sholat di tempat yang tidak Anda kenal ya, atau Anda baru kunjungi. Ya itu harus real time. Ya, utaranya di Unpas Setiabudi ke arah mana itu Lembang misalkan, ya mungkin sedikit berbeda dengan dari Unpas Jalan Sumatera. Harus real time. Desainnya itu mengikuti desain yang sudah umum dipakai baik dalam aplikasi atau di kompas yang sebenarnya. Itu contoh. Ini juga contoh bagaimana Anda misalkan merancang sebuah aplikasi untuk mengawasi weather station. Weather station itu stasiun pengamat cuaca ya, mungkin kalau di kita BMKG. Jadi curah hujan, suhu ya, terus kecepatan angin ya, kelembaban dan seterusnya. Itu kan harus diukur berdasarkan sensor. Lah ditampilkannya ya tidak bagus kalau hanya dalam bentuk angka. Tetapi juga lebih bagus kalau ada bentuk grafik, kalau dalam bentuk seperti ukuran-ukuran derajat misalkan ya, termometer misalkan ya, atau seperti dashboard. Sehingga ini identifikasi akan mudah diterjemahkan. Ya, ini contohnya. Kalau kecepatan angin itu sangat tinggi, wah si jarumnya itu mendekati warna merah. Itu adalah informasi yang bisa ditampilkan dengan cepat, diidentifikasi sehingga yang melihat informasi itu bisa mengambil keputusan dengan tepat. Ini input text box. Saya yakin Anda sudah biasa. Tolong bisa diidentifikasi apakah si inputnya itu harus diketikkan atau harus memilih. Perhatikan faktor bagaimana orang itu bisa memberikan input yang salah. Ya. Misalkan inputnya asal perguruan tinggi. Sebaiknya itu pakai input ngetik atau pilihan. Halo? Input pilihan, Pak. Betul, input pilihan. Untuk menjaga konsistensi penulisan nama perguruan tinggi. Jadi kalau di input pilihannya itu Universitas Pasundan, gak mungkin bakalan ada yang nulis Unpas. Ya, jadi nanti ya kesananya bikin database dan seterusnya itu bisa mudah bikin query, tidak bikin masalah. Itu contohnya. Ya. Juga mempercepat orang melakukan input.
Selanjutnya error message. Coba perhatikan. Menurut Anda lebih bagus yang sebelah kiri, lebih bagus yang sebelah kanan? Yang kiri. Kenapa yang kiri? Karena ada bantuannya, Pak. Betul, ada bantuannya. Ya, memang tidak setiap error message itu harus didesain ada bantuannya. Cukup cuma ngasih tahu aja. Ya, maaf, WiFi Anda bermasalah. Cuma ngasih tahu aja, karena yang nanti Anda benerin ya bukan aplikasinya, ya, tapi aplikasi yang berkaitan dengan WiFi. Tapi untuk yang berkaitan dengan internal error dari aplikasinya, sebaiknya juga ada helpnya, dan jangan menggunakan istilah-istilah teknis yang bisa membuat orang bingung, ya. Sederhana, simple, sebaiknya juga singkat, dan istilahnya itu to the point, langsung ke masalahnya. Kita itu banyak menggunakan desain-desain UI yang mencontoh benda-benda yang biasa kita pakai. Tadi sebetulnya sudah ada, ya. Contohnya adalah tadi kompas. Saya yakin Anda pernah melihat kompas ini, ya, bukan kompas digital. Kompas yang asli. Pernah lihat? Wah, kalau pendaki gunung itu wajib ya punya, ya, pasti diajar baca kompas. Bentuknya itu mirip sekali dengan desain yang kita pakai di aplikasinya. Supaya bisa memasukkan atau mendapat informasi dan mengetahui apa yang dilakukan. Ini disebut sebagai kualitas dari sebuah objek yang pengguna bisa lakukan. Kompas itu dipakai untuk menentukan atau mencari arah. Ya, panahnya pasti akan selalu menunjuk ke arah mana? Utara atau selatan? Utara, ya. Itu yang disebut sebagai affordance. Menurut Norman, ya, bagaimana orang menerjemahkan sebuah benda, sebuah desain sesuai dengan peruntukannya. Kalau Anda lihat kursi, Anda menerjemahkannya sebagai tempat untuk berdiri, jungkir balik, tidur. Duduk. Ya pasti untuk duduk, nggak akan salah. Nah, itu yang disebut sebagai affordance. Pada saat Anda melihat tampilan kompas, ya, tadi Anda langsung mengidentifikasi bahwa ini adalah untuk menentukan atau mencari arah. Itu yang disebut sebagai affordance. Dan kita banyak sekali mendesain sesuatu yang berkaitan dengan benda-benda yang akrab, ya, kita pakai sehari-hari. Ini contohnya, ya. Jadi kalau Norman menyebutkan bahwa setiap kegiatan interaksi itu ada goal, ada tujuannya. Bagaimana kita bisa punya niat untuk melakukan sebuah aksi? Ada urutan, ini intention, ya, niat. Ada sequence, action, ada urutan-urutan. Anda harus menerjemahkan itu. Kalau Anda mau buka file, Anda harus masuk ke aplikasi, klik menu file, lalu klik open, lalu pilih file, lalu klik open, gitu kan sequence-nya. Termasuk berarti dieksekusi. Nah, setelah dieksekusi, Anda diinterpretasikan, diterima dan diinterpretasikan apakah itu sesuai dengan goal atau tidak. Nah, pada saat Anda akan melakukan eksekusi, ada signifier atau tanda-tanda yang Anda lihat sebagai affordance. Anda lihat kursi, Anda menerjemahkan sebagai tempat duduk. Anda melihat ini sandarannya kemana. Saya harus duduknya di sebelah mana, misalkan. Atau Anda harus memindahkan kursi tersebut ke arah mana Anda ingin
hadap. Itu maksudnya yang berkaitan dengan persepsi atau signifier-nya. Stop dulu sampai sini. Paham tidak? Ya, Anda melihat pisau. Pisau untuk apa? Untuk motong. Motong apa? Anda lihat juga pisaunya. Yang Anda mau potong apa? Ya, mau motong apa? Mau nebang pohon ya jangan pakai cutter gitu loh. Ya, karena Anda paham fungsi cutter misalkan sangat cocok untuk apa itu motong kertas misalkan. Ya. Nah, pada saat Anda melakukan aksi tersebut, itu yang Anda persepsikan sebagai sebuah tanda atau signifier. Nih contoh. Ya. Clickable button hyperlink. Nih, hyperlink. Link. Anda klik, Anda akan ke halaman berikutnya. Jika sudah diklik, warnanya berubah. Jadi si hyperlink ini affordnya, bisanya itu adalah untuk membuka halaman baru yang berhubungan dengan halaman di mana kita berada. Yang kedua adalah siapa yang masih punya ini? Masih punya radio kaset zaman baheula? Atau ada yang pernah lihat? Betul tidak kalau mau ngatur volume tombolnya seperti ini? Pernah lihat? Nah, kita copy gitu loh. Kita buat desainnya. Siapa yang seumur hidup belum pernah lihat speaker? Moreno. Ya. Moreno. Iya, di masjid biasanya ada speaker dan bentuknya kurang lebih seperti ini. Itu bisa dipanggil. Halo, halo. Nah, tidur pulas banget. Halo. Ini ada intruder, tolong di mute. Ada kejadian apa barusan? Ini ada mute juga sih, cuman ini gambar jadi saya tidak bisa di mute-nya ya. Ya, jadi ini mencontoh ya dari dunia nyata, desainnya. Kalau ke arah kanan, ini volumenya tambah gede atau tambah kecil? Ini output volume yang bawah. Kalau saya geser ke sebelah kanan, volumenya tambah kecil, tambah gede? Tambah gede. Tambah gede, tambah keras suaranya. Kenapa? Karena saya contoh tadi ya, tape recorder misalkan ya seperti itu di dunia nyatanya juga. Lanjut. Ini apa namanya? Clickable tab. Anda bisa desain, Anda sudah bisa lihat, misalkan biasanya ada di browser. Ini mencontoh tab menyusun file-file di dalam filing cabinet. Ya, kita pernah bahas ya bahwa yang namanya folder itu ikonnya ngikutin map yang biasa nyimpan kertas dan biasanya disimpan di filing cabinet. Di mapnya itu ada satu bagian yang nonjol, itu yang disebut sebagai tab. Ini memudahkan kita untuk mencari file atau aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Selanjutnya, coba lihat HP-nya masing-masing. Siapa di antara Anda yang HP-nya masih menggunakan baterai jenis AA atau AAA? Ada nggak? Baterai buat senter? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kok lambangnya masih baterai kayak gini ya? Pada saat Anda ngisi listrik, nge-charge. Kenapa lambangnya masih baterai jadul? Karena orang itu tidak akan salah paham. Itu baterai berkaitan dengan sumber daya dengan power. Baterai lagi diisi gitu loh. Ya. Yang kedua adalah slide
istilahnya swipeable, di swipe. Siapa yang di tempat kosnya pakai kunci swipe? Kunci slide. Siapa? Sudah pakai kunci apa itu? Kunci pintu. Terus di atasnya masih pakai kunci slide. Kalau mau ngunci ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Kalau mau buka ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Ayo. Kiri. Ya. Coba perhatikan ya, Anda mau menyalakan misalkan apa ya, alarm di HP Anda, pasti pakai slide. Betul apa betul? Ya, biasanya yang on off itu ada banyak sekali yang menggunakan slide. Kenapa? Karena di dunia nyatanya seperti itu. On itu atau dikunci itu pasti ke kanan, kalau membuka kunci itu pasti ke kiri. Siapa yang tadi bangunnya pakai alarm sahur? Ada? Begini tidak Anda setting alarm Anda, jam alarm, menit dan jamnya? Begini tidak? Bisa naik turun, bisa slide, bisa muter, seakan-akan muter. Ya, itu disebut sebagai spinable control. Kalau zaman baheula ya, sebelum di SPBU ya, tempat pengisi bensin itu sebelum digital, itu pengukuran liter yang keluar dan harga yang harus dibayar oleh pengguna menggunakan spinable control, muter gitu loh, tok 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 ya, dan seterusnya. Tapi sekarang sudah digital, tapi ternyata desainnya itu masih dipakai sampai dengan sekarang. Selanjutnya adalah betul gambar setting di HP Anda seperti ini. Ini teh gambar apa ya? Roda gigi. Roda gigi. Kenapa kira-kira lambangnya roda gigi? Ayo. Nih saya tanya, roda gigi ada yang berdiri sendiri nggak? Enggak, Pak. Ya, biasanya nyambung pakai tali atau apa kip tali dan seterusnya ke mesin yang lain. Begitu kan logikanya ya? Betul. Artinya kita akan berpendapat bahwa aplikasi ini akan setting aplikasi lainnya yang ada di HP. Kenapa? Karena begitu yang namanya fungsi roda gigi. Anda lihat setting di HP apapun, sistem operasinya apapun, ini seakan-akan punya kesepakatan, punya konvensi ya, bahwa lambangnya itu harus roda gigi. Kenapa? Karena di dunia nyata seperti itu. Wah, ada masalah dengan motor Anda berderit-derit misalkan, wah roda giginya kudu diminyakan, roda giginya yang diurus, bunyinya hilang, ban jadi lancar. Settingnya Anda perbaiki. Baik, ini bacaan-bacaan, silahkan ya, saya sangat sarankan Anda berkunjung ke website interactiondesign.org ya. Ini banyak sekali artikel-artikel yang menarik berkaitan dengan estetika, berkaitan dengan konsistensi, juga dari uxplanet.org ya. Bagaimana kita bisa menambah wawasan untuk desain aplikasi user interface. Baik, itu materi kita hari ini. Sebentar.